Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Karena Putri. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 12392200076 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi makro yang bertemakan permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tanpa perlu membuang waktu lebih lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Tunggu bentar. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro itu apa ya? Nah, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, struktur, dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Hal ini mencakup analisis tentang faktor-faktor besar yang mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah, seperti produksi dan konsumsi agregat, tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Ekonomi makro pula berbeda dengan ekonomi mikro, yang dimana ekonomi mikro lebih fokus pada perilaku individu atau perusahaan dalam pasar tertentu. Itulah penjelasan singkat mengenai apa itu ekonomi makro. Dan setelah ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama ada inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi pemerintah, dan lain-lain. Dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi salah satu permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Apakah itu? Pengangguran gak sih? Ya, betul. Saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Setelah ini saya akan menayangkan PowerPoint yang menjelaskan apa itu pengangguran, data pendukung tingkatan pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan teori yang relevan atas pengangguran tersebut. Jangan lupa untuk terus simak videonya ya. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah saya tampilkan PowerPoint tentang apa itu pengangguran. Pembahasan yang pertama ada pengertian dari pengangguran. Pengangguran diartikan sebagai keadaan menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Dan untuk definisi pengangguran adalah orang yang tidak dapat bekerja karena disabilitas, perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga tidak berbayar, anak-anak, dan mereka yang berhenti mencari pekerjaan atau karena tidak dapat memperoleh pekerjaan. Setelah itu, ada penyebab terjadinya pengangguran. Pada umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Ada pula cara mengukur tingkat pengangguran yang diukur dengan membagi jumlah pengangguran dengan angkatan kerja. Pengangguran juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pengangguran friksional, yang kedua pengangguran siklis, dan yang ketiga ada pengangguran struktural. Di dalam ekonomi makro terdapat teori yang relevan atas terjadinya permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu pengangguran. Dalam pengangguran ini terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori pengangguran konjungtural atau cyclical unemployment. Yang kedua ada teori pengangguran struktural atau structural unemployment. Dan setelah ini saya akan menampilkan data tingkatan pengangguran yang meningkat pada masa COVID dari Metro TV dan menurun pada tahun 2024 saat ini. Center for Economic Reforms atau CORE Indonesia memprediksi tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 mencapai 7,15 hingga 7,35% atau 9,9 juta sampai 10,27 juta orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus tahun lalu yang mencapai 7,07% atau 9,76 juta orang.
Dan untuk data ini adalah data tingkatan pengangguran yang menurun. Setelah itu, kita sudah sampai di penjelasan terakhir, yaitu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran. Di sini terdapat 5 upaya dalam mengatasi masalah pengangguran tersebut. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam beberapa penjelasan mengenai pengangguran yang saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tunggu dulu. Videonya belum selesai. Tunggu dulu bentar ya. Aku ada sedikit cuplikan berita-berita dan video yang menjelaskan mengenai pengangguran yang terjadi di Indonesia. Kalian penasaran gak sama videonya? Karena ini harusnya videonya sudah selesai, maka mari kita langsung saja tayangkan videonya. Selamat menyaksikan dan bye-bye. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Jadi COVID-19 telah menambah jumlah pengangguran. Di statusnya pengangguran akibat pelemahan ekonomi. orang akibat pandemi COVID-19. Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang tidak bekerja dalam usianya yang produktif, yakni sekisar antara 15 tahun hingga 65 tahun. Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern. Dan pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran merupakan penyakit sosial yang diakibatkan oleh ketiadaan atau kekurangan kerja. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia.